PD UKT PT ini dibuat guna memenuhi syarat sertifikasi dosen pada tahun 2022 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia 1 dengan bobot 4 SKS di semester ketiga. Nama saya Dr. Diplan SPD MPD. Di mana deskripsi singkat mata kuliahnya ini, mata kuliah ini menekankan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional secara baik dan benar untuk menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, wujudkan kecintaan dan kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Materinya itu meliputi pertama adalah konsep dan fungsi bahasa Indonesia, baik itu sebagai bahasa negara, bahasa persatuan, dan bahasa pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis artikel ilmiah dan menulis artikel ilmiah, baik itu seperti makalah, resensi, rangkuman, buku, dan karya ilmiah lainnya. Dan juga referensi buku, penelusuran perpustakaan, dan yang ketiga adalah tentu teknik penulisan karya ilmiah itu sendiri. Nanti akan kita belajar itu. Yang keempat adalah membaca untuk menulis, membaca tulisan misalnya artikel ilmiah, membaca tulisan populer, mengakses informasi melalui internet, dan teknik presentasi ilmiah itu sendiri. Capaian pembelajaran atau CP-nya dari mata kuliah ini, S1-nya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. S2-nya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. S3-nya adalah internalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dan S5-nya adalah menghargai dan keragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan original orang lain. Sementara S6 adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Homonaira dan sesuai dengan bidang keahlian. Yang KU5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, dan mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan KK1 mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa tulis dan menulis, baik itu makalah, resensi, tulisan esai, rangkuman, ringkasan buku atau bab, dan referensi buku. KK2 mampu melaksanakan presentasi, berseminar, dan berpidato dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk P1-nya adalah menganalisis, menerapkan, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, dan metakognitif terkait dengan masalah bahasa Indonesia. Untuk P2 menganalisis, menerapkan, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, dan metakognitif terkait dengan berbagai isu bahasa Indonesia. Nah, ini masuk pada CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah agar mahasiswa dapat 1. Terampil menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk berbagai keperluan, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, menggunakan teknologi terbaru dalam kegiatan informasi dan komunikasi.
Yang ketiga, menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam kegiatan komunikasi. Yang keempat, memahami kedudukan bahasa Indonesia sebagai sejarah, bahasa negara, bahasa persatuan, bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta fungsi dan peran dalam pembangunan bangsa. Yang kelima, mampu menyampaikan gagasan dalam bentuk kalimat dan paragraf, memahami dan mengimplementasikan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran bahasa. Yang keenam, memahami dan terampil menggunakan bahasa sebagai bahasa tulisan dalam menulis makalah, resensi, tulisan esai, rangkuman, ringkasan, buku atau bab, dan referensi buku. Yang ketujuh, memahami dan terampil menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa tulis dalam menulis makalah, resensi, tulisan, esai, rangkuman, ringkasan, buku atau bab, dan resensi buku. Yang kedelapan, mampu melaksanakan presentasi, berseminar, dan berpidato dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPL-nya, rumusan CPL-nya adalah memahami kedudukan bahasa Indonesia sebagai baik itu sebagai sejarahnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa sebagai persatuan, bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan serta fungsinya, peran dalam pembangunan bangsa itu sendiri. Rumusan CPMK-nya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai sejarah, bahasa negara, bahasa persatuan, bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta fungsi dan peran dalam pembangunan bangsa. Nah, sub CPMK yang pertama adalah mampu menjelaskan tentang konsep bahasa Indonesia. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Dan indikator yang pertama itu adalah ketepatan menjelaskan tentang konsep bahasa Indonesia. Yang kedua adalah ketepatan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Penugasan dan asesmen, penilaian, pengukuran, dan evaluasinya, yaitu yang pertama adalah menyusun ringkasan tentang sejarah bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah menyusun ringkasan tentang kedudukan bahasa Indonesia, menyusun ringkasan dan seterusnya. Ya. Nah, sistem penilaian dan evaluasi, mahasiswa dinyatakan lulus nanti apabila mendapat nilai huruf minimal itu C hanya jika setiap CPL memiliki nilai angka di atas 60. Di atas 60, jika salah satu atau lebih CPL kurang dari 60, maka nilai huruf akhirnya maksimum adalah nilai C. Yang kedua, penentuan komponen dan bobot penilaian. Sistem penilaian menggunakan PAP, penilaian acuan patokan, penilaian yang bersifat absolut atau mutlak. Berikut adalah tabel huruf A atau mutunya A, nilai akhirnya 80 sampai 100, angkanya adalah angka mutu 4, keterangan lulus. Untuk B+ 75 sampai 79,99, 3,5 angka mutu. Untuk B 70 sampai 79,99, angka mutunya adalah 3, itu lulus. C+ itu 65 sampai 69,99, untuk nilai akhir angka mutunya adalah 2,5 dan dinyatakan lulus juga. Untuk C 60 sampai 64,99, untuk nilai akhirnya angka mutunya adalah 2 dan dinyatakan lulus. Sementara kalau D itu 40 sampai 59,99, angka mutunya adalah 1 dan keterangan tidak lulus. Untuk E kurang dari 40, untuk nilai akhir angka mutunya adalah 0 dan itu dinyatakan tidak lulus. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Baik teman-teman semua yang saya hormati, ini pada semester 3. Ini sudah tahun saya. Sebelumnya kita pernah masuk mata kuliah saya enggak? Nah, ini kita mulai dari perkenalan dulu supaya silaturahmi kita itu berjalan baik seperti yang kita kesehatan dan ketemu saya di jalan di mana saja kita bisa
ini saya terus apa gitu ya. Baik teman-teman, nama saya itu cukup singkat, jelas pada ingat karena hanya terdiri dari 6 huruf saja, yaitu iklan. Ilan 1981. Komunikasi kita dalam mata kuliah ini adalah seterusnya ada 4 keterampilan yang kita bahas. Yang pertama itu adalah 1 berbicara, 2 menyimak, 3 menulis, 4 membaca. 4 keterampilan itu yang kita bahas selama kuliah. Salah satunya adalah berbicara. Kenapa penilaian itu salah satunya adalah yang bertanya ketika dia belajar berbicara itu yang ya. Saya meminta 1 orang yang memimpin doa untuk kita bersama dulu supaya apa yang kita pelajari ini mendapat berkah, apa yang kita pelajari itu juga menambah wawasan kita. Silakan komiti lah pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk kemenangan kita masing-masing. Baik teman-teman semua ya, ini saya absen dulu satu persatu supaya tahu teman-teman itu hadir atau tidak. Aisyah hadir ya. Amelia, kali ini kita akan mulai perkuliahan kita ya, tentang bahasa Indonesia 1, yang mana kita akan menyampaikan setelah perkenalan beberapa kesempatan tadi, maka kita akan menyampaikan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi kita akan bertanya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu apa sih sebenarnya? Urusan capaian pembelajarannya supaya ini jadi acuan untuk kita semua setelah kita mempelajari mata kuliah ini, apa capaian yang mau kita pahami gitu ya. Untuk materi hari ini, CPL-nya itu memahami kedudukan bahasa Indonesia. Jadi nanti setelah perkuliahan ini selesai diharapkan bahwa mahasiswa yang hadir pada hari ini itu bisa memahami kedudukan bahasa Indonesia. Baik itu sebagai satu sejarahnya seperti apa, teman-teman sudah paham bahwa sejarah bahasa Indonesia itu dari sini. Ini tujuannya. Yang kedua, sebagai bahasa negara, sebagai bahasa persatuan, bahasa ilmu pengetahuan, juga teknologi dan seni ya, serta fungsi dan peran dalam pembangunan bangsa. Apa sih peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa ini? Itu yang perlu teman-teman ketahui juga. Setelah mata kuliah ini, maka capaian pembelajarannya itu ada beberapa poin ini. Harapannya ke depan bahwa teman-teman bisa menguasai. Baik. Ini prolognya. Apa itu bahasa? Silakan. Siapa yang mau menggarap pendapatnya? Pak, bahasa itu menurut saya seperti ini. Siapa? Apa itu bahasa? Ini semua bisa berbahasa. Ya? Nah, pertanyaannya apa itu bahasa? Silakan. Ya, siapa namanya? Rizky Rizali. Rizky. Baik. Menurut saya bahasa itu alat komunikasi. Alat komunikasi. Bagus sekali ya Rizky ya. Ya, silakan. Saya bahasa itu ciri khas dari sebuah negara. Bahasa itu ciri khas dari sebuah negara. Boleh? Ada satu komunikasi ciri khas dari sebuah negara. Ada lagi? Sebelah kanan. Pemain belakang sudah. Pemain depan lagi ya. Yang di depan, baik silakan. Ingin menambahi dari saudara Rizky Pak. Ya, silakan. Jadi bahasa itu merupakan alat komunikasi yang mudah dipahami
baik secara lisan, baik secara gerak, dari mulut, ucapan, pergerakan mata dan tangannya. Oke ya, jadi memang bahasa itu apa sih yang disebut dengan bahasa? Jadi bahasa ini adalah yang paling dominan dan paling sering kita dengar, kita lihat. Pengertian dari bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi. Komunikasi itu ada lisan, ada tulisan, kan begitu. Anda sering WA dosen itu tulisan komunikasi. Oke. Yang kedua, bahasa apa saja yang Anda kuasai? Kamu menguasai bahasa apa saja? Indonesia. Belajar. Banjar itu bukan Indonesia. Lain bahasanya, lain. Bahasa Indonesia, bahasa daerahnya adalah bahasa Banjar, apalagi Inggris dikit-dikit. Tapi Indonesia bukan. Inggris dikit-dikit. Bagus, dia Inggris dikit-dikit. Sebenarnya banyak. Seberapa dekatnya Anda dengan bahasa Indonesia? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang ketiga, seberapa dekat Anda dengan bahasa Indonesia? Apa buktinya Anda dekat dengan bahasa Indonesia? Kan begitu. Pak, buktinya saya bisa berbahasa Indonesia, itu bukti real bahwa saya orang yang mencintai bahasa Indonesia. Seberapa dekat dengan bahasa Indonesia? Saya sering menggunakannya, Pak, setiap hari. Nah, itu dekat sudah. Ya. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya dulu. Kita lihat sejarahnya. Kapan bahasa Indonesia itu lahir? Kalau dilihat dari sini, ini apa sih sebenarnya? Kita pernah baca ini kan? Ini cara lama itu. Apa itu? Sumpah Pemuda. Ini teman-teman, Sumpah Pemuda akhirnya tanggal 28 Oktober 1928. Nah, sebelum kita sekarang kalau kita lihat dari ini, mana yang berkaitan dengan bahasa? Yang ketiga. Apa bunyinya? Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Kenapa dikatakan bahasa persatuan? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya? Ya. Karena Indonesia itu banyak sekali bahasanya, Pak. Ya. Bahasa daerahnya, jadi untuk mempersatukan itu harus pakai bahasa Indonesia. Mantap. Awalnya dari bahasa Melayu. Makanya orang katakan kita itu serumpun dengan Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, daerah Patani, Naratiwa, Thailand Selatan itu Melayu juga gitu. Banyak daerah-daerah Melayu juga, termasuk Brunei Melayu. Ini kita serumpun dengan tetangga kita perhatikan. Kedudukan bahasa Indonesia itu di bab ini pasal 36 bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ini yang harus Anda ingat ini. Ini adalah dasarnya kenapa kedudukan bahasa Indonesia itu. Nah, kedudukan bahasa Indonesia yang pertama sebagai bahasa nasional. Jadi dasar hukumnya itu dasar hukumnya ada. Jadi nggak boleh sembarangan. Yang kedua sebagai bahasa negara. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Tadi itu yang kita bacakan di awal tadi. Katanya yang ketiga dengan di Sumpah Pemuda. Bahasa nasional. Bahasa negara bersumber pada Undang-Undang 1945. Jadi ada dasarnya. Pertama, teman-teman, kalau kita lihat dari kedudukannya bahasa Indonesia itu ada dua. Ini pasalnya, pasal 36. Nah, bahasa nasional, ini ya bahasa nasional ini tadi, sumbernya di Sumpah Pemuda. Lalu bahasa negara yang kedua ini tadi, sumbernya Undang-Undang 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, ini pasal 25 ayat 3. Bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan. Nah, jadi sebenarnya dimanapun orang belajar, kuliah, harusnya menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa pengantar itu dalam dunia pendidikan adalah bahasa Indonesia. Dia fungsi bahasa Indonesia berdasar kedudukannya. Jadi fungsi Indonesia ini saya dalam lembaga nasional berfungsi 1, 2, 3, 4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi 1, 2, 3, 4. Ini fungsinya nih teman-teman. Lambang kebanggaan nasional. Anda harus bangga dengan bahasa Indonesia itu. Ini lambang kebanggaan kita. Nah ini dia. Berdasar media, ragam bahasa itu ada lisan, ada tulisan. Apa bedanya? Siapa yang tahu? Apa beda ragam lisan dan ragam tulisan? Silakan. Siapa namanya? Mesya, Pak. Mesya. Kalau lisan itu berbicara secara langsung, kalau tulisan itu seperti yang teman-teman bilang tadi bisa lewat chat, pesan SMS, dan lain-lain. Bisa lewat surat. Iya. Itu tulisan juga. Tulisan itu secara langsung. Ya. Oke. Tugas. Ini tugas teman-teman. Tugasnya menyusun ringkasan sejarah tentang bahasa Indonesia itu. Kita susun nanti ringkasan sejarah tentang bahasa Indonesia. Lalu menyusun ringkasan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Jadi ada 2. Teman-teman tadi kan sudah kita pelajari, ada sejarahnya, lalu kedudukan bahasa Indonesia itu juga ada tadi kita sampaikan. Nah, itu yang teman-teman nanti coba untuk membuat ringkasannya. Buat ringkasannya. Kalau sekarang coba Pak Dimlan menggambarkan sedikit ya tentang sejarah, misalnya yang satu dulu. Sejarah bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, tepatnya dari Pulau Riau di Riau di Pulau Sumatera. Itu sejarah. Pertama kali digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa perdagangan, bahasa perhubungan, bahasa kehidupan sehari-hari. Itu sejarahnya begitu. Pertama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan tugas, berkaitan juga dengan materi kita. Silakan. Tugasnya diketik atau ditulis? Boleh diketik. Kalau saya juga tidak mau mengekang Anda harus tulis tangan. Boleh diketik, boleh ditulis tangan. Tapi tulislah dengan tulisan terbaik selama hidup. Masalahnya tuh saya begini agak trauma gitu ya. Saya suruh mahasiswa tugas ditulis tangan. Oh, cacing berlari itu. Sampai mata saya kiri. Apa? Ini dulu, silakan. Biasanya Pak, mengapa bahasa Indonesia dikatakan sebagai pengembangan kebudayaan nasional? Mengapa bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai bahasa pengembangan kebudayaan? Ada yang bisa jawab? Bisa mengembangkan, intinya kan bisa mengembangkan kebudayaan nasional. Kenapa? Apa bahasa Indonesia katakan bisa mengembangkan bahasa kebudayaan nasional? Anda sering melihat kebudayaan nasional kita melalui apa? Kalau di Palangkaraya beberapa waktu yang lalu. Apa ini? Festival budaya, ada karnaval budaya, ya? Ada pameran dan sebagainya. Waktu orang menyampaikan ini loh produk orang Dayak pedalaman dari Katingan, itu menggunakan bahasa Dayak Katingan atau bahasa Indonesia? Sebab yang nonton ke sana bukan hanya orang Katingan, bisa juga orang Kapuasnya, bisa orang pedalaman lain, bisa juga dari pulau-pulau lain, bahkan ada orang luar negeri. Makanya menggunakan bahasa Indonesia
ketika dia menyampaikan bahasa Indonesia itu, menggunakan bahasa Indonesia itu, sehingga budaya kita itu dikenal orang, itulah fungsinya tadi. Jadi melalui bahasa Indonesia itu bisa apa? Melalui mengembangkan kebudayaan. Mengapa Pak harus disempurnakan? Pakai EYD, ejaan yang disempurnakan sekarang. Kalau Anda menggunakan ejaan lama, maka satu itu pemborosan huruf. Hurufnya banyak. Padahal satu, tulisannya satu, bacaannya satu, tapi tulisannya satu E. Kalau kita sesuai ini, jadi satu E. Bro, jangan nih. Jadi untuk pelafalannya kurang enak juga. Ya, maka harus tetap disempurnakan. Perkembangan itu terus sampai sekarang. Dari zaman dulu itu disempurnakan itu. Perkembangan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu juga banyak diambil dari bahasa-bahasa luar. Contoh, bahasa Arab, bahasa Inggris banyak diambil ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya apa? Meninggal dunia, wafat. Itu bahasa Arab. Kursi, bahasa Arabnya kursium. Apalagi ini udah saatnya, teman-teman. Saatnya nih, apalagi pendiklat kasih nilai kalau ada mau bertanya. Saatnya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah sungkan. Kalau status teman-teman kita itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi lebih baik lagi jangan terlambat. Makanya istilah zaman dulu itu kalau di Jawa alon-alon asal pelakon. Biar lambat asal selamat. Sekarang beda lagi. Cepat, tepat, selamat. Itu yang dipakai. Sama seperti ini. Belajar kapan sekarang? Saya harus berani. Saya meski orang di sana saya harus berani mengutarakan pendapat saya, Pak. Gitu. Meski pedalaman sana. Kadang-kadang jujur saja ya, kita tuh merasa kecil, merasa malu di hadapan orang. Sekarang kenapa ada baju putih semua? Coba siapa yang bisa jelaskan? Kenapa mahasiswa SD harus baju putih semua? Apa alasannya itu? Ya? Agar rapi dan disiplin. Agar rapi dan disiplin, boleh? Bagus. Ada lagi? Membedakan dari fakultas-fakultas yang lain. Membedakan dari fakultas lain, boleh? Ada lagi? Ya. Karena guru itu panutan, oke? Coba bayangkan kalau Anda baju semacam sebagai artis TikTok yang sekarang jalan di apa? Ya, JJ sama siapa tuh? Kalau Anda pakai pakaian itu semua, coba bayangkan di sini. Hijau, kuning, merah, kuning, berkelabu, ada yang macam-macam. Ada yang langsung besok di sini. Ya, nah, CPNK kita CPM kita tadi bahwa harapannya Anda mengetahui sejarah bahasa Indonesia, mengetahui pendudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagai bahasa nasional, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita dan itu diharapkan ada pemahaman itu semua. Sampai di sini dulu yang kita hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan, setelah penjelasan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadikan kita menambah wawasan, pengetahuan kita dan juga kemampuan kita untuk berpikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.